Kalau begitu berarti pemasaran digital itu nggak ada kekurangannya dong. Semuanya kelebihan. Karena kan sekarang zaman digitalisasi juga. Iya, seperti yang saya utarakan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna ya. Jadi selalu ada positif, ada negatif, ada keunggulan, ada keterbatasan. Tapi harus diakui bahwa pemasaran digital saat ini luar biasa, akselerasinya luar biasa gitu. Dan dari sisi teknologi, Anda bisa lihat sendiri luar biasa perkembangannya. Dan karena dukungan teknologi inilah pemasaran digital itu memiliki banyak keunggulan. Ya. Keunggulan pertama adalah misalnya dari sisi kecepatan gitu. Anda dengan cepat bisa mengirimkan informasi itu kepada target pelanggan Anda. Anda bahkan sekarang dengan berbagai macam platform Anda bisa menciptakan iklan-iklan atau konten marketing ya. Ya, konten pemasaran yang relatif cepat. Kenapa? Karena didukung oleh ekosistem yang udah bagus. Sehingga kemudian memungkinkan Anda bisa bergerak dengan cepat gitu ya. Bahkan karena kecepatan inilah ya Anda bisa semakin kreatif, ya bisa semakin banyak produktif menghasilkan sesuatu. Jadi kecepatan itu bisa menjadi salah satu keunggulan dari pemasaran digital. Yang berikutnya adalah tentu saja dari sisi biaya, ya kan. Bahkan tadi saya ngomong tentang platform, ada beberapa yang saya kira meskipun itu gratis ya, tapi kemudian lebih dari cukup untuk menghasilkan sebuah konten yang bagus. Dan saya kira ada berseliweran begitu banyak, ya termasuk dukungan artificial intelligence ya untuk menciptakan sesuatu, sehingga kemudian selain cepat, Anda juga bisa efisien dari sisi biaya gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah real time. Nah ini saja, real time. Ya bahkan Anda sambil berdiri sekalipun kemudian Anda sebagai contoh misalnya ada rekan saya tuh tiba-tiba dia ketemu dengan seorang public figure gitu ya. Kebetulan dia pengusaha UKM. Dia cuma minta tuh tolong diambil gambarnya, dia ambil sekedar potongan video. Ya, hanya beberapa detik setelah itu udah terkirim kemana-mana tuh dengan menggunakan platform sosial media tuh. Ini luar biasa gitu. Ya, sehingga kemudian Anda bisa menggunakan secara real time. Nah, karena dia didukung oleh platform yang begitu banyak, ya, menggunakan sosial media marketing sebagai salah satu contohnya ya, karena Anda juga bisa menggunakan website, ya, yang Anda ciptakan sendiri, Anda bisa menggunakan blog dan lain sebagainya. Tapi dengan sosial media yang begitu masif, dengan sekali klik Anda bisa menjangkau banyak orang. Ya, bahkan dikatakan bahwa salah satu keunggulan dari pemasaran digital ini adalah bisa mengglobal gitu, bisa diviralkan gitu. Ya bisa sesuatu yang sifatnya simpel bisa digaungkan ya bisa menjadi buzz ya bisa digaungkan di mana-mana terus kemudian orang kemudian melirik hal tersebut. Nah ini saya kira keunggulan-keunggulan yang memang secara umum tidak dimiliki oleh kalau Anda menggunakan pemasaran yang tradisional ya. Jadi ada beberapa keunggulan tapi tentu saja di balik keunggulan itu juga ada keterbatasan ya, ketergantungan kepada teknologi ya, terutama internet misalnya, itu kan artinya kalau Anda bergantung, Anda bisa bayangkan tiba-tiba dia shutdown atau dia collapse, itu artinya apa? Anda juga kehilangan momen kan, ya kan? Nah, oleh karena itu ini penting ya, karena dia bergantung kepada teknologi, maka ini juga bisa menjadi sisi negatif dari pemasaran digital. Ya, selain itu tentu saja dibutuhkan keterampilan khusus. Ya, kalau Anda misalnya eh, bergerak di bidang bisnis tertentu, Anda perlu meng-hire orang ya untuk menjaga supaya server di tempat Anda kemudian jaringan di tempat Anda itu menjadi lebih bagus. Anda perlu meng-hire orang-orang yang bisa memberikan Anda konten-konten yang menarik, ya, meng-hire orang-orang yang kira-kira punya kemampuan teknis terhadap pendekatan pemasaran digital ini. Ya, termasuk pengguna juga. Ya, konsumen Anda juga kan harus punya akses terhadap internet, harus punya kemampuan untuk mengoperasikan gadget yang dia miliki sehingga kemudian mereka bisa mengakses konten-konten Anda. Ya, terus kemudian perubahan demikian cepat. Ini juga bisa menjadi kekurangan ya, karena cepat berganti informasi itu. Ya, rasanya baru kemarin ini viral, tiba-tiba besok muncul lagi, yang lain lagi. Jadi Anda gampang dilupakan gitu. Konten Anda menarik, bisa tertutupi oleh konten yang lain gitu. Karena dia datang pada saat yang bersamaan. Sehingga apa yang Anda sudah investasikan barangkali membuat konten-konten yang bagus, itu kemudian tertutupi oleh yang lain. Dan itu cepat sekali terjadi. Dan ini juga menjadi salah satu kekurangan ya dari pemasaran digital. Ya, bandingkan misalnya dengan di masa lalu ya, orang masih sangat konvensional,
ya, sehingga satu ide itu bisa bertahan lebih lama dibanding saat ini. Yang berikutnya ini juga ada fenomena baru nih, ya, namanya digital fatigue gitu ya, yaitu kelelahan digital. Ya, dalam satu riset disebutkan bahwa orang-orang yang mengalami kelelahan digital itu cenderung mengignore pesan-pesan iklan, sehingga kemudian iklan yang disampaikan oleh perusahaan itu kemudian terabaikan oleh si penggunanya. Ya, bahkan beberapa komunitas sudah mulai membatasi mereka, akses mereka terhadap internet, terutama sosial media. Dan saya kira ini adalah gerakan-gerakan seperti ini juga akan berkembang ke depan. Jadi nyata adanya baik tradisional maupun digital itu harus sama-sama berjalan. Harus bergerak beriringan dan sama-sama harus secara kreatif terus berbenah. Dan saya kira marketer punya kesempatan untuk berbuat sesuatu di sini, menjadi semakin kreatif, menjadi semakin inovatif dalam menggunakan alat. Saya kira itu. Terima kasih.